Shalom, berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi hari ini Rabu 24 Mei 2023. Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan oma-opa terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang dalam kerinduan kami untuk terus belajar dari firman-Mu, agar kami boleh menjadi saksi-saksi bagi Kristus, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang naik ke sorga, dan Tuhan yang akan datang kembali bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun setiap kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, oma-opa yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada kesempatan kali ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Mari menyimak bersama, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu menjadi seorang saksi? Seorang saksi tentu memiliki peran yang vital berkaitan dengan satu kebenaran yang harus dibuktikan. Secara umum saudara-saudara, satu perkara menjadi hal yang dipercaya sebagai kebenaran ketika memiliki bukti. Dan salah satu bukti adalah kesaksian dari orang-orang yang melihat, menyaksikan satu peristiwa atau satu kejadian yang hendak dibuktikan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang bisa jadi ada bukti-bukti lain, yaitu benda-benda dan bukti lain yang bersifat benda mati. Tetapi tentu menjadi hal yang lebih meyakinkan ketika pembuktian itu berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang memang terlibat dalam sebuah peristiwa. Dan bicara tentang kebangkitan Yesus
bicara tentang kehidupan Yesus tentu menjadi hal yang sangat penting bagi para murid untuk menjadi saksi bagi Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang menjadi saksi tidak mudah. Selain karena harus mempertanggungjawabkan apa yang diberitakan, apa yang diucapkan, maka seorang saksi juga benar-benar harus bisa menguraikan apa yang ia yakini, apa yang ia lihat, apa yang ia alami. Karena perkataan seorang saksi itulah yang akan dipegang oleh orang-orang yang mendengarkan. Perkataan para saksi itulah yang akan menjadi ajaran, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang meyakininya. Dan kita bisa membayangkan bagaimana situasi dan kondisi yang dialami oleh murid-murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, proses penyiapan murid-murid memang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam cara yang tentu juga tidak mudah. Murid-murid ditempa oleh berbagai pengalaman. Mereka jatuh bangun, tetapi Tuhan sendiri yang meneguhkan mereka melalui Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi mereka, sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita pada ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu artinya murid-murid tidak bekerja sendiri, murid-murid tidak berjalan sendiri, murid-murid yang kemudian menjadi para rasul tidak berkarya dengan kekuatannya sendiri. Roh Kuduslah yang akan menolong mereka, memperlengkapi mereka, memampukan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, buah pelayanan dari murid-murid yang menjadi para rasul merupakan anugerah bagi kehidupan kita saat ini. Karena ketika hari ini Bapak Ibu Saudara kita bisa mengenal Injil Kristus, kita bisa meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu tidaklah terjadi begitu saja. Tetapi Allah memakai orang-orang yang dipilihnya, termasuk pada generasi pertama adalah murid-murid Yesus sendiri. Dan tentu kemudian para pekabar-pekabar Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya juga dipanggil untuk melanjutkan karya seorang saksi. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki sebanyak mungkin, bahkan seluruh isi dunia menerima berita tentang Yesus. Karena itu adalah berita tentang keselamatan. Karena itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Kabar sukacita itu bukan hanya untuk 1-2 orang saja. Bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk bangsa tertentu. Tetapi untuk semua bangsa di dunia. Dan sebagaimana berita itu bisa sampai dalam kehidupan saudara dan saya, itu menjadi kekuatan buat kita dan menjadi dorongan buat kita agar kita bisa melanjutkan. Supaya berita Injil itu tidak berhenti hanya dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, dalam menjadi saksi, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita meneladani apa yang dilakukan oleh para murid sendiri. Kalau kita membaca pada ayat 14 dikatakan
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketekunan menjadi kata kunci kita pada saat ini. Menjadi seorang saksi ternyata perlu memiliki ketekunan. Mengapa? Seperti tadi saya sudah sampaikan, perkataan seorang saksi harus bisa dibuktikan dan harus disampaikan dengan penuh keyakinan, harus dapat dimengerti, dan harus bisa menjadi tuntunan atau pedoman bagi setiap orang yang mendengarkan. Maka bagi kita saat ini, pakailah waktu yang ada, pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk belajar, dan belajar. Jadi orang Kristen itu tidak pernah putus, tidak pernah berhenti dari kata belajar. Bukan hanya saat sekolah minggu atau katekisasi. Selama kita hidup, kita akan terus belajar menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang baik dan benar berdasarkan firman Tuhan. Bertekun dalam kehidupan kita, walaupun saudara-saudara tentu memiliki tugas tanggung jawab masing-masing. Yang bekerja, yang usaha, yang membuka warung, yang jadi karyawan, yang jadi guru, yang melayani masyarakat, ataupun tugas-tugas internal kita di rumah tangga masing-masing, menjadi ayah, menjadi ibu. Dan demikian pun setiap pelayan-pelayan di gereja. Mari kita belajar untuk memberikan waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Waktu kita untuk melayani Tuhan dengan cara menjadi saksi Kristus. Yang bukan hanya lewat kata-kata, tetapi terutama justru lewat perbuatan. Aksi kita sangat diperlukan, sehingga kesaksian kita boleh menjadi kesaksian yang punya kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita menjadi saksi, maka ingatlah kita bagai ikan di akuarium yang dilihat oleh banyak orang. Sekali saudara dan saya memutuskan menjadi murid Kristus, maka identitas itu melekat pada diri kita, menjadi jati diri saudara dan saya. Gaya hidup kita menjadi seperti Kristus. Perkataan kita, perbuatan kita juga akan selalu berpadanan dengan kehidupan Kristus sendiri. Disinilah kita harus ingat bahwa kehadiran kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi yang lain. Saudara-saudara, tentu menjadi saksi bukan berkamuflase. Menjadi saksi bukan hanya formalitas, menjadi saksi bukan juga berarti kita jadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri sesuai dengan keberadaan saudara dan saya, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan aktivitas sehari-hari tanggung jawab kita, tidak kita tinggalkan. Namun dalam kesemuanya itu, kita lakukan dengan cara, dengan norma, etika, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sehingga dimanapun Anda berada, bukan diri kita lagi yang dilihat oleh orang lain, tetapi diri seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, sungguh-sungguh menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan akan memampukan kita karena kita tidak bertindak sendiri. Roh Kuduslah yang akan melengkapi dan memampukan kita semua. Selamat terus menjadi saksi melalui aksi, melalui hal yang nyata yang saudara bisa perbuat dalam kehidupan saudara mulai hari ini, seterusnya hingga Kristus datang kembali. Tuhan memberkati. Amin.